Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 32. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa datang dan menginap di sini kapan saja, kata Long Wei tiba-tiba. Jimo tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Saat itu, ia berlutut dan memohon agar Long Wei menerimanya sebagai murid. Tetapi Long Wei begitu fokus mencari kebenaran sehingga ia tidak mempedulikannya. Kini setelah Long Wei memutuskan untuk tinggal di Danau Ular Bersayap untuk waktu yang lama, ia tentu saja bersedia meluangkan waktu sesekali untuk mengajari generasi muda terbaik keluarga Long, kecuali dirinya sendiri. Ini juga untuk melatih para master bagi keluarga Long. Tiba-tiba, apakah adik Long Wei ada di sini? Sebuah suara yang sangat familiar langsung bergema di seluruh Danau Ular Bersayap. Adik Long Wei? Memanggil tuan mudaku sebagai adik juniormu? Qiu Ye tampak terkejut. Memanggil tuan pulau, adik muda? Banyak pelayan dan orang lain di Pulau Mingxin tampak terkejut dan bingung. Tuan pulau itu tentu saja Long Wei, pemilik Pulau Mingxin. Adik laki-laki? Dalam sekejap, semua orang di Pulau Danau Ular Bersayap menjadi bingung dan penasaran. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Long Wei telah mendaftar di Akademi Hitam Putih yang menebak. Saya khawatir murid-murid Akademi Hitam Putih telah tiba. Mendengar suara itu, Long Wei pun terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk mendongak ke arah datangnya suara. Saya melihat sebuah perahu layar terbang di kejauhan, dan ada dua sosok indah yang terlihat samar-samar di perahu layar itu. Ning Er, sepertinya itu dua kakak perempuanmu. Bai Shuize berkata melalui transmisi suara, kamu sungguh luar biasa. Ada dua kakak perempuan yang mengejarmu setelah kamu kembali. Hanya mampir untuk berkunjung. Long Wei melirik Paman Bai. Bai Shuize tersenyum. Long Wei kemudian menatap perahu layar di kejauhan dan berkata dengan lembut, tapi memang kebetulan mereka tiba tepat saat aku meninggalkan karantina. Suara mendesing. Long Wei segera terbang ke udara dan menghampiri mereka kakak senior Jiulian, kakak senior Qingqing. Di langit di atas Danau Yishe, Jiulian dalam jubah tahu biru air dan Qingqing dalam pakaian perak juga terbang turun. Aku tahu dari adik muda MU bahwa kau, adik muda Long Wei, tinggal di sini. Jiulian berkata sambil tersenyum, kali ini ketika aku menjelajah, aku melewati Yanshan, dan aku ingin datang berkunjung ke sini. Adik muda memang sangat teliti, memilih tempat yang indah ini. Danau Ular Bersayap yang luas dan pulau di tengah danau juga sangat indah. Long Wei menoleh untuk melihat, dan memang, pada pandangan pertama, air yang beria itu tampak seperti Jasper, dan pulau di tengah danau, dengan paviliun dan menara di antara bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya, memang merupakan surga yang terpencil. Saudari-saudari, kalian mungkin tidak tahu kalau dulu ada monster di sini, kata Long Wei sambil tersenyum. Kemudian, aku membasmi monster itu, dan keluarga Longku juga mengatur banyak orang untuk melakukan renovasi dan pembersihan jangka panjang. Barulah kami mengubah pulau yang dulu dihuni monster itu menjadi seperti sekarang. Saudari-saudari, jangan bicara lagi di sini, ayo kita pergi dan melihat-lihat pulauku, agar aku bisa menunjukkan keramahanku sebagai tuan rumah. Berjalan. Kakak senior Jiulian, kakak senior Qingqing dan Long Wei langsung terbang turun. Beberapa pelayan dan dayang di Pulau Mingxin bergumam wah, ada peri. Itu terbang. Sangat cantik. Kekal. Orang-orang biasa antusias dengan hal itu. Long Wei dan tiga orang lainnya mendarat dengan cepat, dan Kong Qingshe serta Bai Shuize secara alami juga ikut mendekat. Kedua monster besar ini adalah ular Kongqing, Qingqing, dan Bai Shuize, Paman Bai, yang disebutkan oleh adik muda MU? Tanya Jiulian sambil tersenyum. Apa? Qingqing. Wanita berbaju perak di sebelahnya tiba-tiba membelalakan matanya. Ya, Qingqing, namanya juga Qingqing. Jiulian menahan tawanya. Ia menahan diri untuk tidak berkata apa-apa, menunggu sampai kedua, Qingqing, itu bertemu. Namaku Luo Qing. Wanita berbaju perak itu menatap ular Kongqing. Ular hijau yang kosong berkata, namaku Long Qingqing. Setelah mengobrol dan tertawa, hubungan antara keduanya Qingqing menjadi lebih dekat. Sejak saat itu, suster senior Jiulian dan yang lainnya tinggal sementara di Pulau Mingxin di Danau Yishe. Menjelang sore, salju telah berhenti. Di platform latihan pedang Pulau Mingxin di Danau Yishe. Tuan, Long Mo sangat hormat, dengan antisipasi dan antusiasme di matanya, tolong beri saya saran. Long Wei berdiri tak jauh darinya dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan sebuah pikiran, energi air, api, dan pedang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Energi air, api, dan pedang ini sangat tajam dan mulai mengelilingi Long Mo. Wajah Long Mo berubah. Meskipun Long Wei hanya menarik kekuatan langit dan bumi, itu tetap menjadi ancaman tak berujung bagi makhluk bawaan. Berkonsentrasilah. Long Wei menatap energi pedang. Sejumlah besar air, api,
Dan energi pedang yang berterbangan di udara dengan cepat mengembun menjadi teratai energi pedang raksasa dengan radius puluhan kaki. Teratai mekar yang terbentuk oleh energi pedang juga membungkus Long Mo sepenuhnya. Jimo, kata Long Wei, teratai energi pedang ini berisi beberapa kiat dan trik dasar untuk menggunakan pedang. Ada 91 kelopak teratai yang mengelilingimu, dan energi pedang setiap kelopak berbeda. Yang perlu kau lakukan adalah mematahkan semua kelopaknya. Ketika kau mematahkan semua kelopaknya, ilmu pedangmu bisa dianggap telah benar-benar menguasai seni ini. Apa aku bahkan belum dianggap pemula sekarang? Aku sudah mencapai kesatuan manusia dan alam, kata Long Mo tanpa bisa menahan diri. Kalau kau saja belum memahami konsepsi artistik Tao, bagaimana kau bisa dianggap telah memasuki ranah Tao? Long Wei menggelengkan kepala, lalu duduk di samping, dengan santai memegang kendi anggur, menyesap anggur buah lezat yang khusus diracik oleh Qiuye, sambil memikirkan jurus keempat pedang tiga kaki. Tepat pada saat ini, adik Long Wei, sepasang wanita datang dari kejauhan. Mereka adalah suster senior Julian dan suster senior Luo Qing. Dari segi penampilan saja, mereka jelas yang terbaik di Pulau Mingxin. Dari segi temperamen, mereka berdua adalah murid Akademi Hitam Putih. Suster senior Luo Qing memiliki temperamen yang unik, dan suster senior Julian sangat memukau di Akademi Hitam Putih, menarik banyak murid untuk mengejarnya. Mereka berdua seperti peri di Pulau Mingxin. Long Wei berbalik dan berdiri kakak senior Julian, kakak senior Luo Qing. Apakah kau sedang melatih anggota sukumu? Julian menatap teratai pedang raksasa itu dengan penuh minat. Begitu pula Long Mo yang sedang berusaha sekuat tenaga menyerang kelopak-kelopak teratai itu. Teratai? Luo Qing di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Ternyata kekuatan langit dan bumi bisa dipadatkan menjadi teratai energi pedang. Sepertinya adik Long Wei cukup mahir dalam teratai. Long Wei menggelengkan kepalanya. Aku hanya mendapatkan sedikit. Aku menciptakan mantra pelindung yang disebut teratai air dan api. Jadi aku juga punya beberapa wawasan tentang teratai. Teratai, keberadaannya sebenarnya mengandung misteri yang tak berujung. Di tiga alam, banyak makhluk kuat memiliki singgasana teratai, senjata ajaib teratai, atau semacam sihir teratai. Kakak senior Julian juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bunga teratai, kata Luo Qinglian. Masih lebih buruk dari adik Long Wei. Julian menggelengkan kepalanya. Kenapa kau begitu rendah hati? Luo Qing mengerutkan kening dan cemberut. Dalam hal ilmu pedang, kau tak bisa dibandingkan dengan adik muda Long Wei. Tapi dalam hal teratai, kakak senior Julian, kau berasal dari klan Dongyan, yang dikenal sebagai klan teratai hijau. Buku rahasia klanmu adalah buku rahasia teratai hijau. Dalam hal teratai, kurasa tak seorang pun di antara 3 generasi murid Akademi Hitam Putih kami yang bisa menandingimu. Long Wei memandang Julian dengan heran. Klan Dongyan? Saya telah membaca intelijen pasukan utama di Kabupaten Anchan. Klan Dongyan adalah suku yang sangat kuat. Meskipun bukan salah satu dari 8 kekuatan utama di Kabupaten Anchan, kekuatan klan Dongyan sebenarnya lebih kuat daripada Akademi Hitam Putih, Sekte Pedang Pembelah Langit, klan Donghe, klan Nagalai, DLL. Karena fondasi klan Dongyan berada di tempat lain yang disebut Kabupaten Shangshui. Klan Dongyan berakar di Kabupaten Shangshui dan pengaruhnya menyebar ke kabupaten lain. Dapat dikatakan bahwa klan Dongyan mencakup 3 wilayah utama. Suku ini benar-benar kuno dan kuat. Karena umumnya dianggap sebagai kekuatan di wilayah Shangshui, klan ini tidak termasuk di antara 8 kekuatan utama di wilayah Anchan. Dari segi kekuatan keseluruhan saja, mungkin hanya Anchan Marquis dan cabang Yinglong Wei yang dapat melampauinya di Kabupaten Anchan. Pantas saja kakak senior Julian memiliki temperamen yang luar biasa dan begitu berbeda dari yang lain di Akademi Hitam Putih. Long Wei berseru dalam hati, ternyata dia berasal dari suku kuno seperti klan Dongyan. Anak-anak jenius dari suku ini dengan warisan yang mendalam memang luar biasa. Kakak senior berasal dari klan Dongyan, dan kitab rahasia Qinglian milik klan Dongyan sudah lama terkenal. Long Wei berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah kakak muda punya keraguan. Kakak senior, bisakah kau menjelaskannya kepadaku? Saudaraku, silakan bertanya. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya pahami. Jangan tersinggung jika saya tidak bisa menjawab, kata Julian. Long Wei diam-diam merasa bahagia. Kakak senior Julian berasal dari klan Dongyan, dan saya khawatir dia telah melakukan penelitian mendalam tentang teratai. Aku pernah menciptakan mantra ajaib teratai air dan api. Long Wei segera mulai bertanya, dan bahkan sebuah teratai air dan api yang mekar muncul dari udara di tangannya, dan ia mulai menceritakan beberapa keraguannya. Adik junior, kau sebenarnya sudah mempelajarinya secara mendalam, tapi kau belum menyadari adanya daya tarik yang sama dalam sihir ini. Sekuntum teratai hijau juga muncul di telapak tangan kakak senior Julian. Ia hanya menyentuh salah satu kelopaknya dengan lembut, dan melihat kelopak-kelopak itu mekar satu demi satu, seperti teratai asli, bahkan tetesan embun pun terlihat di atasnya. Mata Long Wei berbinar saat mendengar ini. Tapi adik junior,
Teratai air dan api Mu Julian juga bertanya. Sebenarnya, rahasianya sangat sederhana. Long Wei menjelaskan. Keduanya memiliki aspirasi Tao yang sangat kuat dan sangat bertekad untuk mencapai keabadian. Begitu mereka asyik berdiskusi tentang Tao, mereka secara alami tidak peduli dengan hal lain. Salah satu dari mereka adalah seorang jenius sejati dalam ilmu pedang. Dan dia mendapat dukungan dari Istana Air dan memiliki pemahaman mendalam tentang teratai. Yang satu lagi berasal dari suku besar Dongyan. Dan dia telah memahami kitab rahasia King Lian dan bahkan lebih ahli dalam bidang teratai. Keduanya berdiskusi satu sama lain, saling menyentuh, dan saling memperbaiki. Inilah sebabnya mengapa para praktisi abadi senang berdiskusi tentang Dao dengan makhluk-makhluk setingkat. Jika mereka benar-benar berbagi wawasan dan pemahaman mereka, dan tidak menyimpannya untuk diri sendiri, maka diskusi bersama semacam ini akan sangat membantu kedua belah pihak. Teratai air dan api merupakan metode tambahan milik Long Wei, yang ia sadari sendiri, jadi tidak perlu dirahasiakan. Julian punya rencana. Lagi pula, klan Dongyan adalah klan dengan fondasi yang kuat, dan ada persyaratan ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan anggota klan saat membahas Dao di luar. Julian hanya mengungkap beberapa rahasia yang sebenarnya bukan rahasia utama, tetapi hal itu membuat Long Wei sangat senang dan puas. Kedua orang ini asyik mengobrol. Luo Qing di sampingnya tampak tak berdaya. Long Wei dan Julian asyik berdiskusi dan sama sekali tidak menghiraukannya. HMPH. Luo Qing duduk di samping, mengambil anggur yang awalnya disiapkan untuk Long Wei dan mulai minum. Sepanjang malam dihabiskan dalam diskusi ini. Qiu Ye dan yang lainnya tidak berani mengganggu mereka. Menjelang malam hari berikutnya, matahari hampir terbenam. Apa? Kalian berdua masih di sini? Luo Qing, berpakaian perak, berjalan mendekat dan berteriak dengan mata melotot. Teriakan ini membangunkan Long Wei dan Julian, dan mereka berdua segera menyadari bahwa sehari semalam telah berlalu. Adik Long Wei memang jenius. Meskipun belum mempelajari air, api, dan teratai secara mendalam, dia telah memperoleh begitu banyak pengalaman. Julian semakin mengaguminya. Ia telah lama berada di Akademi Hitam Putih, tetapi ketika Long Wei pertama kali masuk akademi, ia mengalahkan banyak kakak dan adik senior di aula diskusi. Jika Julian juga bertarung dengan Long Wei dalam diskusi saat itu, ia pasti akan kalah. Saat itulah Julian mulai mengagumi Long Wei. Sekarang setelah Long Wei memperoleh begitu banyak wawasan tentang bunga teratai, yang merupakan hal terbaik yang ia kuasai, Julian makin mengaguminya. Kakak senior Julian ini sangat baik padaku, dia memberitahuku begitu banyak rahasia. Long Wei diam-diam bersyukur. Lagi pula, metode seperti ini tidak mudah diwariskan. Meskipun hanya ada selapis tipis kertas jendela di antara mereka, Julian membukanya dan dia memahaminya. Tapi jika tidak ada yang memberitahuku, aku khawatir akan butuh waktu lama bagiku untuk menyadarinya. Adik Long Wei, aku telah memperoleh banyak hal setelah sekian lama berdiskusi tentang Dao. Aku akan kembali dan bermeditasi dengan saksama. Julian berdiri dan berkata. Lalu ia menarik Luo Qing ke sampingnya dan berjalan menuju kediaman mereka. Long Wei menyaksikan kakak senior Julian pergi, dan teringat kembali pada diskusi yang telah mereka lakukan siang dan malam itu, dan tak dapat menahan perasaan sedikit aneh. Tampaknya, saya dan Julian sangat cocok. Long Wei menoleh dan melihat teratai energi pedang yang ia kendalikan masih ada di sana. Long Mo di dalam teratai sudah pucat dan matanya merah. Jelas sekali ia kelelahan karena berusaha sekuat tenaga menghancurkan formasi itu seharian penuh. Biarkan Long Mo menghabiskan sehari semalam di sini. Long Wei punya ide. Wow, teratai energi pedang menghilang begitu saja. Mana kelopaknya? Mana kelopaknya? Long Molian melihat sekeliling, matanya yang merah tampak menakutkan. Ji Mo. Long Wei merasa malu, tetapi tetap berkata dengan keras, kau sepertinya sangat lelah setelah bekerja seharian penuh untuk menghancurkan formasi. Kembalilah dulu dan kembalilah untuk menghancurkan teratai energi pedang besok. Setelah mengatakan itu, Long Wei berbalik dan pergi. Ji Mo tertegun sejenak, lalu ia menjadi sedikit khawatir sudah seharian penuh aku tidak berhasil mematahkan teratai energi pedang ini. Apa Tuan Long Wei marah? Waktu berlalu. Julian dan Long Wei sama-sama mendapatkan banyak manfaat dari berdiskusi tentang Dao, jadi mereka tentu saja senang. Mereka berdiskusi tentang Dao setiap 3 hingga 5 hari, dan dalam sekejap mata, lebih dari 3 bulan hari-hari santai ini telah berlalu. Di halaman yang tenang di Pulau Mingxin juga terdapat kediaman Luo Qing dan Julian. Pada saat ini, Luo Qing dan Julian sedang duduk di samping meja batu hitam yang tampak seperti giok, dengan beberapa buah dan anggur buah di atas meja. Kakak senior, kata Luo Qing, kita sudah di sini lebih dari 3 bulan. Bukankah sudah waktunya untuk pergi? Kali ini kita akan menjelajahi dunia. Dan kita hanya akan menjelajahi dunia di Danau Ular Bersayap. Kita belum pernah ke tempat lain. Tidak usah terburu-buru, kata Julian. Tinggallah sedikit lebih lama. Sihir terataiku telah meningkat pesat dalam 3 bulan terakhir, lebih pesat daripada 3 tahun terakhir.
Adik Long Wei sungguh luar biasa. Dia selalu memiliki beragam wawasan dan cara unik dalam melakukan sesuatu. Kamu belum pergi? Luo Qing melotot. Luo Qing mengamati Julian di depannya, menatapnya dengan saksama, seolah ingin melihat dengan jelas apakah ada tahi lalat di wajah Julian. Apa yang kau lihat? Kenapa kau menatapku seperti itu? Julian sedikit mengernyit. Kakak senior, maksudku, apakah kamu tertarik pada Long Wei dan ingin dia menjadi pasangan Tao Mu? Tanya Luo Qing langsung. Julian terkejut, dan dia yang selalu tenang, tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Luo Qing sangat akrab dengan Julian. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi ia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Julian. Dalam ingatannya, adiknya, Julian, selalu sangat tenang dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Ia telah lama ditunjuk sebagai penerus klan Dongyan. Jadi, sebagai calon pemimpin klan Dongyan, Julian secara alami telah dilatih sejak kecil. Hampir mustahil baginya untuk menunjukkan rasa malu atau rasa malu. Kau. Luo Qing membuka mata dan mulutnya lebar-lebar, menunjuk Julian, kau benar-benar. Apakah perlu terkejut seperti itu? Julian segera pulih. Kaget, kakak senior, waktu kamu masih di klan Dongyan, kamu punya banyak sekali pengagum. Bahkan di Akademi Hitam Putih, banyak muridmu yang tidak tahu latar belakangmu, tapi tetap saja banyak yang mengagumimu. Kamu belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Luo Qing terkejut. Kenapa kamu jatuh cinta padanya? Dia murid dari suku kecil, dan dia tidak akan banyak membantumu di masa depan saat kamu memimpin klan Dongyan. Julian mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya saja kamu. Luo Qing menggelengkan kepalanya. Meskipun suku asal Long Wei sangat lemah, ia memiliki potensi yang luar biasa. Julian berkata, kau harus tahu bahwa bagi sebagian orang, kau tidak perlu peduli dari suku mana mereka berasal. Karena hanya mereka yang lebih kuat daripada beberapa suku yang kuat secara keseluruhan. Julian memancarkan secercah harapan di matanya. Lagi pula, memilih pasangan Tao lebih tentang mengikuti kata hati. Dia memberiku firasat baik. Apakah kamu benar-benar akan memilihnya sebagai pasangan Tao Mu? Luo Qing menatap Julian. Tidak usah terburu-buru. Julian menggelengkan kepalanya. Para kultivator abadi memiliki umur panjang, dan pasangan Tao adalah peristiwa besar yang memengaruhi hidup seseorang. Tentu saja, aku perlu mengamati dan merasakan lebih banyak. Aku baru mengenalnya lebih dari 3 bulan. Jadi masih terlalu dini untuk membicarakan pasangan Tao sekarang. Orang biasa membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun untuk menikah setelah jatuh cinta. Para pembudidaya abadi. Ada beberapa orang yang telah terjerat satu sama lain selama ratusan tahun sebelum akhirnya menjadi sahabat Tao. Kalau sampai tersiar kabar kalau calon pemimpin perempuan klan Dongyan telah memilih pasangan Tao, wow! Seru Luo Qing, pasti bakal heboh. Siapa peduli jika aku memilih pasangan Tao? Kata Julian dengan tenang. Luo Qing merasakan tekad Julian dan langsung berkata, kakak, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan membujukmu lagi. Kamu bisa meningkatkan sihir terataimu di sini dan mengamati calon pasangan Taoismu. Aku sama sekali tidak berguna di sini. Aku akan pergi besok dan pergi selama 1 atau 2 tahun sebelum kembali ke Akademi Hitam Putih. Julian menunjukkan ekspresi malu dan memegang tangan Luo Qing. Kita sudah sepakat untuk pergi menjelajahi dunia bersama. Aku salah. Tidak apa-apa. Karena kakak senior sedang memilih pasangan, sebagai adik perempuannya, tentu saja aku akan mendukungnya. Luo Qing tersenyum. Keesokan harinya, Luo Qing pergi mengucapkan selamat tinggal kepada Long Wei dan yang lainnya. Long Wei dan Julian, seperti sebelumnya, menjalani kehidupan yang sangat damai di Pulau Mingxin, dan sesekali mendiskusikan Taoisme. Suatu malam, Long Wei, yang sedang duduk bersila bermeditasi, terharu dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Sepertinya setelah lebih dari 5 bulan berdiskusi dengan suster senior Julian, saya telah membuat banyak kemajuan dalam pembangkitan dan pengendalian bersama, air dan api. Saya akhirnya memahami rintangan terakhir dan dapat menembus ke tingkat ke-10 diagram 9 langit merah terang. Masuk. Begitu ia memikirkannya, sesosok kepala beruang muncul dari udara tipis di ruangan itu. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Long Wei yang sedang duduk di tempat tidur. Long Wei menghilang begitu saja. Di dalam aula utama istana air. Begitu Long Wei muncul di bantal besar di aula, dia secara acak memilih satu dan duduk bersila. Anak Long Wei, kenapa kau kesini lagi secepat ini? Sapi tua berkulit hitam itu menatap Long Wei. Dia akan menerobos. Beruang besar berambut kuning itu juga muncul tiba-tiba. Kalau dia menerobos masuk rumahnya, aku khawatir rumahnya akan hancur total. Jadi hati-hati. Tentu saja, yang paling aman adalah datang ke guaku. Long Wei duduk bersila, dengan jubahnya terselip di tubuhnya, telanjang bulat. Mari kita mulai. Sekarang setelah dia memahami triknya, Long Wei langsung mulai berlatih metode Qimingjiu Tiantu. Wah!
Pola ilahi Taiyin dan pola ilahi Taiyang di punggung telanjang Long Wei tiba-tiba menyala, sangat menyilaukan, dan langsung beresonansi dengan dua bintang agung bintang Taiyin dan bintang Taiyang di kedalaman kehampaan yang jauh, dipisahkan oleh penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bintang Taiyin dan bintang Taiyang juga segera memancarkan sinar api sejati matahari dan air sejati Taiyin. Melangkah dari tingkat ke-9 ke tingkat ke-10 merupakan lompatan besar dalam dunia ini. Setiap lompatan ke alam yang lebih besar akan dibantu oleh bulan dan matahari, yang memungkinkan tubuh dewa menjalani transformasi lainnya. Terobosan alam Chimingjiu Tiantu sungguh luar biasa. Beruang besar berambut kuning itu memandangi daun dan kelopak teratai yang berkumpul di sekeliling Long Wei di depannya. Sebuah teratai yang tanpa hidup pun lahir dan mulai menyelimuti Long Wei. Setiap kali, ia dibantu oleh air sejati Taiyin dan api sejati Taiyang. Tubuh suci seperti ini berpotensi mengendalikan air sejati Taiyin dan api sejati Taiyang di masa depan. Dari api bumi dan kejahatan dingin, pertama-tama naiklah ke api surga dan air surga, lalu tembus ke api sejati matahari dan air sejati bulan. Sapi tua hitam di sampingnya menggelengkan kepala, terlalu jauh. Hanya makhluk surgawi dan dewa biasa yang bisa mengendalikan api sejati matahari dan air sejati bulan, dan itu hanya kemungkinan. Seorang kultivator pertama-tama harus mengolah api bumi. Setelah itu, seseorang harus terus-menerus meningkatkan diri selangkah demi selangkah dan melewati kesulitan sebelum seseorang dapat berharap untuk mengendalikan api matahari sejati ketika ia mencapai tingkat makhluk surgawi. Hampir selesai, kata beruang besar berambut kuning. Memang, teratai air dan api yang membungkus Long Wei perlahan menjadi transparan. Rupanya, air dan api asli di dalamnya telah diserap sepenuhnya oleh tubuh Long Wei. Kemudian, teratai air dan api transparan itu perlahan mekar, memperlihatkan Long Wei yang telanjang di dalamnya. Setiap detail tubuh Long Wei sempurna. Ini adalah tubuh dewa atau iblis. Long Wei membuka matanya, dan pakaian berbahan kulit binatang pun muncul di tubuhnya, masih dengan gaya yang sama yang dibuat oleh ibunya. Terobosan. Long Wei tersenyum. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Kekuatan yang melonjak dalam tubuh. Pada tingkat ke-9, itu hanya sebanding dengan tahap awal pemurnian tubuh dewa dan iblis Wan Xiang. Namun, pada tingkat ke-10, itu sebanding dengan tahap akhir pemurnian tubuh dewa dan iblis Wan Xiang. Yang penting adalah, setiap 3 tingkat adalah ranah besar, dan setiap ranah besar yang dilintasi adalah yang paling sulit. Jauh lebih mudah untuk melintasi ranah kecil. Selama Anda menyerap kekuatan Taiyin dan Taiyang yang cukup, Anda dapat menerobos. Oleh karena itu, dari tingkat ke-10 hingga tingkat ke-12, tidak akan ada hambatan. Aku memiliki tubuh dewa dan iblis Wan Xiang tingkat akhir, dan aku juga menguasai jurus ketiga pedang 3 kaki. Pikir Long Wei. Aku juga memiliki kekuatan magis tangan pemetik bintang. Aku sekarang jauh lebih kuat daripada saat aku berada di alam liar gunung penjara. Jika aku bertemu monster paus naga di tahap Yuan Shen lagi, tidak akan sulit untuk melawannya secara langsung. Dibandingkan dengan kakak senior Suing, aku khawatir aku tidak jauh berbeda. Long Wei merasa senang. Dalam hal penyempurnaan tubuh dewa dan iblis, kakak senior Suing telah mencapai tahap sempurna, sedangkan dirinya sendiri sebanding dengan tahap akhir tahap sempurna, tetapi sedikit lebih rendah. Tapi kekuatan supernatural. Aku jauh lebih kuat. Dan kemudian membantu dengan ilmu pedang. Dengan kekuatan seperti itu, aku pasti bisa melawan Taois Yuan Shen. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku pasti bisa lolos, pikir Long Wei dalam hati. Long Wei, kata beruang kuning besar itu. Senior. Long Wei menoleh. Seiring dengan peningkatan fondasimu, kekuatanmu secara keseluruhan juga akan meningkat secara alami. Beruang berambut kuning itu berkata, jika kau menantang lantai 3 kuil dewa perang lagi, bahkan tanpa busur dan anak panah, kau akan memiliki peluang 100% untuk menang dalam pertempuran jarak dekat. Long Wei tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi ke lantai 4 sekarang, mungkin aku bisa melewatinya? Kemungkinan lolosnya kurang dari 10%. Beruang berambut kuning itu berkata, saat kau mencapai level ke-11 pemurnian tubuh iblis ilahi, peluangmu untuk lolos seharusnya 30% hingga 40%. Jika kau meningkatkan ilmu pedangmu, peluangnya akan lebih besar lagi. Untuk melewati level ke-4 kuil dewa perang kau biasanya membutuhkan kekuatan untuk mengalahkan roh primordial Tao. Long Wei menggelengkan kepalanya diam-diam setelah mendengar ini. San Shou Tao. Ambang batas yang ditetapkan untuk para penguasa gua berikutnya terlalu tinggi. Bahkan monster sepertiku pun merasa itu sulit. Zhu Hua, sang dewa abadi yang asli, terlalu menyedihkan. Ia terpaksa menjadi dewa pengembara selama bertahun-tahun sebelum ia berhasil menembus lantai 7 dan memilih senjata sihir tingkat abadi yang sangat kuat. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak usah terburu-buru, lain kali aku akan ke lantai 4 kuil perang. Long Wei berkata sambil tersenyum, terobosanku dalam pemurnian tubuh iblis ilahi kali ini bisa dianggap sebagai terobosan ke tingkat alam segudang. Beruang besar berambut kuning itu mengangguk ya. Kalau begitu aku bisa pergi ke balai harta karun untuk memilih harta karun lainnya. Mata Long Wei berbinar-binar.
Tentu saja, kalian punya maksimal 3 kesempatan untuk memilih. Kalian harus berhati-hati setiap kali memilih harta karun. Kalian tidak akan menyesal setelah menentukan pilihan. Beruang besar berambut kuning itu berkata, ayo kita pergi ke balai harta karun dan luangkan waktu untuk memilih. Setengah jam kemudian, Long Wei, yang kekuatannya meningkat pesat setelah memilih harta karun lain, diam-diam kembali ke danau ular bersayap. Tidak ada yang tahu bahwa Long Wei telah meninggalkan danau ular bersayap hanya 1 jam sebelumnya. Apalagi kekuatan Long Wei telah meningkat pesat saat ini. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, Julian telah berada di Danau Yixie selama setahun. Di kota Anchan yang jauh, di Akademi Hitam Putih. Adik Kingking, adik Kingking. Di atas gunung, seorang pemuda berpakaian hitam yang indah berteriak keras. Jarang sekali kakak senior Liu Yun datang ke rumahku. Luo Qing, seorang gadis jangkung berjubah perak, berjalan memasuki halaman, mendongak, dan berkata sambil tersenyum. Pemuda berpakaian hitam di langit turun langsung ke halaman. Kakak senior Liu Yun, silakan duduk, kata Luo Qing. Pemuda berpakaian hitam yang anggun itu pun duduk dan berkata sambil tersenyum. Kudengar Suster Kingking telah kembali dari petualangannya. Jadi aku datang mengunjungimu. Aku ingat Suster Kingking dan Suster Julian pergi bersama. Kau sudah setahun, kau baru kembali. Tapi Suster Julian belum juga kembali? Luo Qing ragu sejenak lalu berkata. Chen Jin. Pemuda berkostum hitam itu terkejut. Chen Jin memang nama aslinya. Tapi Suster muda Kingking biasa memanggilnya kakak senior Liu Yun. Tapi sekarang memanggilnya dengan nama aslinya, mungkin ada sesuatu yang penting. Kau, aku, dan kakak senior Julian semuanya datang ke kota Anchan bersama-sama. Bisik Luo Qing, kau dan aku sama-sama tahu latar belakang Julian. Chen Jin mengangguk, tentu saja aku tahu. Ketika kakak senior Julian masih di Kelandongian, kau mengejar kakak senior Julian. Kakak senior Julian membawaku ke Akademi Hitam Putih di kota Anchan, dan kau juga masuk Akademi Hitam Putih. Aku tahu kau selalu tergila-gila padanya, kata Luo Qing. Chen Jin tersenyum meskipun Julian belum mengangguk. Aku akan menunggu. Selama 10 atau 100 tahun, perlahan-lahan. Ada sesuatu. Luo Qing menggertakkan giginya dan berkata, kurasa aku harus memberitahumu. Ada apa? Chen Jin tersenyum. Luo Qing tampak enggan bicara. Mungkinkah dia ingin mengejarnya? Luo Qing menarik napas dalam-dalam. Kakak senior Julian telah memilih pasangan Tao. Chen Jin tertegun. Sayangnya, itu bukan kamu. Luo Qing menatapnya. Itu seperti sambaran petir di siang bolong, dan Chen Jin sedikit bingung. Apa katamu? Chen Jin menatap Luo Qing dengan tatapan yang sangat menakutkan. Katakan lagi. Luo Qing sangat akrab dengan Chen Jin, jadi dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Chen Jin saat itu, dan dia langsung berkata dengan sungguh-sungguh, aku bilang. Kakak senior Julian sudah memilih pasangan Tao, dan dia memilih orang lain, bukan kamu. Wajah Chen Jin menjadi pucat dan tubuhnya bergoyang. Kasihan. Gumam Luo Qing dalam hati. Lagi pula, ia tak tega memberitahu Chen Jin tentang persahabatan mereka selama bertahun-tahun. Tapi ia tahu betapa berat rasanya jika ia mengatakannya langsung. Aku sudah mengejar kakak senior Julian selama bertahun-tahun, tapi tetap saja gagal. Sebaliknya, adik Long Wei tidak mengejarnya, tapi justru menarik perhatian kakak senior Julian. Chen Jin menggelengkan kepalanya. Mustahil. Julian adalah calon pemimpin Kelandongian. Visinya begitu tinggi. Meskipun ada begitu banyak jenius di Akademi Hitam Putih, tak seorang pun yang menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin Julian tiba-tiba memilih pasangan Tao tanpa mengatakan apapun? Namanya Long Wei, kata Luo Qing langsung. Dia adalah rekan seperguruan junior kami, dan nama Tao-nya adalah Bei Ming. Adik Bei Ming? Chen Jin tertegun. Bei Ming Zhenren Long Wei sangat terkenal di Akademi Hitam Putih. Dalam pertempuran di Aula Dao ketika ia pertama kali masuk akademi, reinkarnasi terakhir dari Sang Abadi, Peri Pelangi Api, Yu Wei, secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan adik junior yang gila ini. Namun, Chen Jin sedang menjalankan misi pengawal Yinglong di luar saat itu dan tidak berada di akademi. Jadi ia belum pernah melihat Long Wei. Tapi dia juga tahu. Dia begitu kuat setelah bergabung dengan sekte. Dan dia diterima sebagai murid tertua oleh Diancai Abadi. Saudara muda Long Wei ini juga yang paling berbakat di antara banyak murid Akademi Hitam Putih. Itu dia? Chen Jin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama mereka saling kenal? Julian adalah calon pemimpin Kelandongian. Dia sangat berhati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Bahkan ketika memilih pasangan Tao, dia akan sangat berhati-hati. Karena karakter inilah para dewa Kelandongian mengenali Julian. Kalau tidak, meskipun Julian memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak akan langsung terpilih sebagai pemimpin berikutnya. Dengan karakternya, mustahil baginya untuk memilih pasangan Tao secepat itu. Luo Qing mengangguk. Kau kenal Suster Julian dengan sangat baik. Memilih pasangan Tao adalah hal yang memengaruhi seluruh hidup seseorang.
Suster Julian mungkin belum sepenuhnya yakin secepat ini, tapi kukatakan padamu, Suster Julian telah berada di tempat terpencil Longwei, danau ular bersayap Yanshan, selama setahun. Tinggal di tempat terpencil Longwei selama setahun, wajah Chen Jin berubah. Tidak ada pria yang dapat menoleransi wanita yang disukainya tinggal di tempat yang ditinggali pria lain selama setahun. Bahkan bagi para kultivator abadi, ini benar. Bahkan para kultivator abadi memiliki hati yang murni dan kegigihan mereka bisa lebih mengerikan daripada orang biasa. Jadi bagaimana kalau aku tinggal selama setahun? Chen Jin menahan amarahnya dan melanjutkan. Awalnya aku pergi bersama suster senior Julian, dan aku pergi setelah lebih dari 3 bulan. Luo Qing berkata, aku juga seorang wanita, aku bisa merasakan apa yang dipikirkan suster senior Julian. Waktu itu baru lebih dari 3 bulan. Suster senior Julian bahkan menunjukkan ekspresi malu-malu di hadapanku. Sekarang sudah setahun berlalu, aku tidak bisa menebak apa yang terjadi antara suster senior Julian dan adik junior Longwei saat ini. Wajah Chen Jin menjadi pucat. Bingung. Saya merasa pusing dan pikiran saya kacau. Malu dan canggung. Lebih dari 3 bulan? Sekarang sudah setahun? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apakah mereka sudah? Mustahil. Geram Chen Jin, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Melihat Chen Jin melayang di udara, Luo Qing tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kehilangan ketenangan seperti ini pasti pukulan berat. Aku sebenarnya tak ingin memberitahumu. Tapi jika kukatakan sekarang, kau masih bisa memperjuangkannya. Jika kukatakan beberapa tahun kemudian, aku khawatir kau tak akan punya harapan sama sekali. Dalam hal perasaan, dia, Julian, dan kakak senior Liu Yun, Chen Jin, datang ke kota Anshan bersama-sama. Jadi tentu saja mereka memiliki hubungan yang dalam. Antara Longwei dan Chen Jin. Dia juga lebih menyukai Chen Jin. Chen Jin melayang membabi buta di udara, pikirannya kacau balau. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi ke tempat peristirahatan Longwei, tempat yang bernama Danau Ular Bersayap Yanshan. Pergi sekarang, pergi segera, pergi sekarang. Perasaan cemas, khawatir, dan gelisah memenuhi dadanya. Liu Yun, masuklah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dengan nada seperti zen, yang langsung meredam kecemasan Chen Jin. Paman Huo, Chen Jin terkejut, lalu menatap rumah merah di puncak gunung di depannya. Itu adalah kediaman kakak senior Huo Sheng, pemimpin 3 generasi murid Akademi Hitam Putih. Sebelumnya aku merasa kesal, dan tanpa sadar aku datang ke rumah Paman Huo. Sepertinya seluruh Akademi Hitam Putih jauh di lubuk hatiku, aku masih percaya bahwa inilah tempat yang paling membuatku merasa nyaman. Chen Jin langsung terbang dan memasuki rumah besar itu. Di aula rumah besar itu, seorang pemuda botak tampan berjubah merah menyala sedang duduk bersila. Ia bertelanjang kaki dan tampak seperti kaca, sangat bersih. Ia bagaikan api, yang meningkatkan suhu di sekitarnya. Paman Huo, Chen Jin masuk. Meskipun ia dan kakak senior Huo Sheng sama-sama murid generasi ketiga, dari segi usia, kakak senior Huo Sheng lebih dari 100 tahun lebih tua darinya. Saat ia masih kecil, kakak senior Huo Sheng sudah menjadi yang terbaik di antara murid generasi ketiga Akademi Hitam Putih. Karena kakak senior Huo Sheng memiliki hubungan baik dengan sukunya, keluarga Chen, ia memanggil kakak senior Huo Sheng Paman Huo sejak kecil. Bahkan setelah dia memasuki Akademi Hitam Putih, dia masih memanggilnya kakak senior Santo Api. Aku lihat napasmu tak menentu, dan matamu makin linglung dan liar. Kalau begini terus, hati Tao Mu akan rusak. Kakak senior Huo Sheng menggelengkan kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Paman Huo, aku. Chen Jin merasa sulit untuk berbicara. Sang Santo Api tersenyum tenang. Dalam hal hati Dao dan persepsi Dao, banyak Taois Yuanshen sebenarnya tidak sebaik dia. Dari segi kekuatan saja, bahkan beberapa Taois Yuanshen akan dikalahkan olehnya. Dan Santo Api juga telah bersiap untuk menerobos ke tahap Taois Yuanshen dalam beberapa tahun terakhir. Di antara 3 generasi murid di seluruh Akademi Hitam Putih, hanya Master Ceroboh yang benar-benar lebih baik darinya. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi Master Ceroboh memang monster. Bahkan para dewa yang berinkarnasi di alam All Things Realm pun diyakinkan oleh Sloppy Realm. Sang Guru Ceroboh diakui sebagai murid nomor 1 di antara generasi ketiga. Tapi monster seperti Guru Ceroboh itu entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk muncul, dan dia memiliki harapan untuk menjadi makhluk surgawi. Saudara Huo Sheng, yang mampu mengalahkan roh primordial Tao di Guruan Siang, akan dianggap sebagai murid terbaik generasi ketiga Akademi Hitam Putih di era lain. Silakan, kata Santo Api, suaranya memiliki kekuatan untuk menenangkan hati orang-orang. Chen Jin mengangguk itu karena Julian. Paman Huo, kau tahu, Julian dan aku tumbuh bersama, ayahku dan orang tuanya adalah kenalan lama. Chen Jin menenangkan diri dan menceritakan semuanya satu persatu. Tetapi kemudian, ia tak kuasa menahan rasa cemas, tapi dia sudah berada di Danau Ular Bersayap di Anshan selama setahun. Itu tempat Longwei,
Aku. Jangan panik, kata Santo Api dengan tenang, panik itu percuma. Jadi kenapa panik? Hati Dao Enyu belum cukup tertempa. Cinta antara putra dan putri hanyalah salah satu dari sekian banyak cobaan emosional. Jika kau terlalu terlibat, kau mungkin akan terpuruk saat menghadapi 3 bencana dan 9 cobaan di masa depan. Chen Jin terbangun karena terkejut. Aku tahu kau tak sabar, jadi aku akan pergi bersamamu dan melihat baik-baik metode apa yang digunakan adik muda Long Wei untuk memikat gadis 9 teratai. Sang Santo Api tersenyum. Paman Huo, maukah kau ikut denganku? Chen Jin tampak terkejut. Chen Jin telah lama bergabung dengan Garda Yinglong, dan merupakan salah satu murid terkuat di antara 3 generasi Akademi Hitam Putih. Ia hanya sedikit lebih rendah dari murid-murid terkuat lainnya. Dan Yu Wei, sang dewa yang bereinkarnasi, hanya sedikit lebih kuat darinya. Ia hampir tidak bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Apa yang kita bicarakan di sini adalah kekuatan tempur sesungguhnya. Jadi kualifikasi Chen Jin masih sangat tinggi. Ini juga salah satu poin yang selalu sangat diyakini Chen Jin. Berjalan. Tak lama kemudian, 2 orang berdiri di atas bola awan api, yaitu kakak senior api suci dan Chen Jin, dan mereka dengan cepat menerobos udara dan pergi. Danau ular bersayap. Hari itu adalah hari musim semi dengan bunga-bunga bermekaran. Sebuah perahu kayu terapung di Danau Yishe. Long Wei berbaring di perahu dan tidur nyenyak. Ada orang lain di perahu itu, Julian. Julian duduk di sana, diam-diam memperhatikan Long Wei yang sedang tidur. Setahun, keduanya juga sangat akrab, dan bahkan merasakan semacam kegembiraan di hati masing-masing. Hanya saja, menentukan pasangan Tao. Baik Julian maupun Long Wei, keduanya ragu-ragu. Masalah pasangan Tao sangatlah penting. Julian adalah calon pemimpin klan Dongyan, dan Long Wei telah mewarisi istana air. Visinya telah lama melampaui dunia besar ini. Tujuannya adalah menjelajahi 3 alam di masa depan dan menjadi orang yang kuat di 3 alam. Keduanya sangat ambisius dan memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Tao. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan memilih pasangan Tao dengan mudah. Tetapi, mengapung di danau ular bersayap dan bersedia membawa Julian juga menunjukkan sebagian pikiran batin Long Wei. Apakah ini benar-benar seperti tidur di pelukan orang tuaku? Pikir Julian dalam hati. Karena Long Wei sangat suka berbaring di perahu kecil dan hanyut di danau ular bersayap, Julian pernah bertanya kepada Qiuye mengapa putramu sering berbaring di perahu kecil dan hanyut di danau ular bersayap sepanjang hari? Abu orang tua tuan muda ditebarkan di danau ular bersayap. Danau ular bersayap itu seperti orang tua tuan muda, kata Qiuye. Aku tidak tahu kenapa. Julian merasakan sakit di hatinya saat itu. Bagaimana kalau tidak ada orang tua? Julian teringat orang tuanya. Kedua orang tuanya masih hidup, dan para tetuanya sangat berkuasa. Long Wei He. Julian tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh lembut wajah Long Wei. Long Wei masih tertidur. Julian juga menyisir rambut Long Wei dengan lembut dan memperhatikan dari samping dalam diam. Ia merasa sangat tenang. Di udara, awan api berterbangan dengan cepat, dan 2 orang berdiri di atasnya. Mereka melihat ke bawah dan melihat sebuah perahu kecil mengapung di danau ular bersayap yang luas di bawah. Long Wei berbaring di atas perahu dengan kepala bersandar di Julian. Julian duduk di sampingnya, membantu Long Wei menyisir rambutnya. Julian, Chen Jin, yang berdiri di atas awan api, langsung matanya merah. Dia tumbuh bersama, mengikutinya dari Kabupaten Shanshui ke Kabupaten Anchan, dan masuk Akademi Hitam Putih bersama. Setelah mengejarnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Chen Jin tidak marah ketika tiba-tiba melihat pemandangan ini? Liu Yun, orang suci api di sebelahnya meraih lengan Chen Jin dan menariknya yang hendak menerjang turun. Paman Huo. Chen Jin menoleh dan melihat. Tenanglah. Sang petapa api menatapnya dengan tatapan yang dalam dan tenang. Chen Jin berkata dengan getir, bagaimana aku bisa tetap tenang? Aku harus mencari tahu apa yang dipikirkan Julian. Kenapa dia menyukai Long Wei? Meskipun mereka sesama murid, Chen Jin merasa jijik tak terhingga terhadap Long Wei di dalam hatinya. Kau hanya akan punya kesempatan jika kau tenang. Sang petapa api menatapnya. Chen Jin hanya tersulut emosinya oleh pemandangan di hadapannya. Dia bukan orang bodoh. Dia segera menahan amarahnya dan mengangguk. Paman Huo, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal gegabah. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap saudara dari sekte yang sama. Kita tidak bisa saling membunuh. Perintah Santo Api, ayo turun dan temui adik Bei Ming dan adik Julian. Chen Jin mengikutinya dengan patuh. Keduanya terbang ke bawah bersama-sama. Di atas perahu. Fluktuasi kekuatan yang melonjak di udara membuat Julian mendongak, dan fluktuasi itu juga membuat Long Wei, yang tertidur lelap, membuka matanya. Siapa itu? Long Wei mengenali pemuda tampan, botak, dan bertelanjang kaki itu sekilas. Ada pola dewa berbentuk E di dahi pemuda itu, yang membuat Long Wei terkejut. Saudara Huo Sheng? Mengapa saudara Huo Sheng tiba-tiba datang menemui saya?
Seharusnya tidak banyak orang yang tahu tentang kabar saya di Danau Ular Bersayap Dianshan. Sang Santo Api merupakan eksistensi yang telah menguasai Tao secara lengkap, dan pemurnian tubuhnya telah lama mencapai kesempurnaan dalam segala hal, dan ia bahkan telah mengalahkan Taois Yuan Shen. Pemimpin sejati di antara 3 generasi murid di Akademi Hitam dan Putih. Saudara Huo Sheng, Saudara Liu Yun. Julian, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Dia juga ada di sini. Sepertinya King memberitahunya bahwa ada masalah. Begitu melihat kedua orang ini, Julian menebak apa yang sedang terjadi. Long Wei, Julian menyampaikan pesan, yang di sebelah kakak senior Huo Sheng adalah kakak senior Liu Yun. Kamu harus hati-hati dengannya. Hati-hati dengannya? Kakak senior Liu Yun seharusnya menjadi sesama murid. Meskipun aku belum pernah melihatnya, aku pernah mendengar namanya. Dia juga sangat kuat. Kenapa aku harus berhati-hati padanya? Long Wei bingung. Ia dan Liu Yun belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak memiliki dendam satu sama lain. Hati-hati saja. Julian menggigit bibirnya. Pada saat ini, kakak senior api suci dan Chen Jin telah terbang turun dari langit dan mendarat langsung di atas air. Keduanya berjalan di atas air seolah-olah berjalan di tanah datar. Saudara Huo Sheng, Saudara Liu Yun, kata Long Wei sambil tersenyum. Mengapa kalian berdua datang ke Yanshan? Aku mengetahuinya secara kebetulan. Santo Api juga tersenyum. Chen Jin hanya menanggapi dengan wajah dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Long Wei terkejut. Aku tidak memprovokasinya. Mengapa dia begitu dingin padaku? Julian juga pernah berpesan agar aku berhati-hati terhadap saudara Liu Yun. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalamnya. Banyak pikiran berkelebat di benak Long Wei dalam sekejap. Karena kalian berdua, kakak-kakak senior, sudah datang ke rumahku, tentu saja aku harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik. Silakan masuk, kakak-kakak senior, kata Long Wei antusias. Tidak perlu. Chen Jin yang berpakaian hitam berkata dengan dingin. Long Wei mengerutkan kening. Sebaik apapun hatinya, ia tak akan menunjukkan rasa sayangnya kepada seseorang yang tidak baik padanya. Oh, lalu kenapa kakak senior Liu Yun datang ke rumahku? Sang Santo Api menggelengkan kepalanya sedikit namun tidak berkata apa-apa. Chen Jin hanya menatap Julian, menatap matanya. Hati Long Wei dipenuhi amarah. Setelah setahun bersama, Long Wei bisa merasakan perasaan Julian. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak terburu-buru untuk mengungkapkannya. Namun, Chen Jin menatap kakak perempuannya, Julian, dan tentu saja Long Wei marah. Kakak senior Liu Yun, teriak Long Wei. Diam. Chen Jin melotot marah padanya. Tatapan Long Wei tiba-tiba menajam. Meskipun sebelumnya ia marah, setidaknya ia tetap menjaga sopan santun. Namun, kakak senior Liu Yun ini malah menyuruhnya diam. Jelas, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu, mengapa ia harus menunjukkan rasa hormat kepada kakak senior Liu Yun ini? Ia langsung berteriak Liu Yun. Ini tempatku, aku tidak akan membiarkanmu bertindak liar, lebih baik kau keluar dari danau ular bersayap. Chen Jin tertegun mendengar teriakan Long Wei, lalu ia mengamuk, kau ingin aku pergi hanya karenamu? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sang Santo Api di sebelahnya hanya menonton dalam diam. Julian tidak dapat menahannya. Chen Jin. Julian berteriak dengan marah. Chen Jin menatapnya dengan tatapan kesakitan. Julian, serahkan saja padaku, kata Long Wei. Meskipun Liu Yun terkenal, Long Wei tidak menganggapnya serius. Di antara para Master Wan Xiang, hanya yang terbaik seperti kakak senior Huo Sheng yang membuatnya takut. Biar aku saja. Julian menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Jin. Chen Jin masih menatapnya dengan pedih. Xiao Yun, apakah kamu benar-benar telah memutuskan? Julian mendesah pelan. Lagi pula, ia dan Chen Jin tumbuh bersama Chen Jin. Kau tak perlu terlalu gigih. Menyerah saja. Menyerah? 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 3 kata ini terus terngiang di benak Chen Jin. Seketika menghancurkan semua pikirannya yang tersisa. Wajahnya berubah, bahkan memerah. Ia menunjuk Long Wei dan berteriak cemas, karena dia? Chen Jin. Julian berkata dengan cemas. Chen Jin berkata dengan nada pedih, Xiao Yun, kita tumbuh bersama. Waktu kecil dulu, apa kau tidak suka bersamaku? Dan demi kau, aku bahkan meninggalkan Kabupaten Shangshui dan datang ke kota Anshan bersamamu untuk belajar di Akademi Hitam Putih. Kau tahu, kepergianku dari Kabupaten Shangshui sangat memengaruhi statusku di suku. Tapi demi kau, aku tidak ragu. Aku telah berkorban begitu besar, dan selama bertahun-tahun aku tidak pernah ragu sedikitpun padamu. Kau memperlakukanku seperti ini? Long Wei mengerti apa yang didengarnya. Ternyata mereka sudah saling kenal sejak kecil, tapi ya sudahlah. Mengenal satu sama lain sejak kecil berarti mereka harus menjadi pasangan? Chen Jin. Julian menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berjanji padamu selama bertahun-tahun ini. Apa kau tidak mengerti? Mengerti apa?
Chen Jin mencibir, kau baru saja berubah pikiran. Julian tercengang. Mata Chen Jin berkilat dingin. Setelah bertahun-tahun mengejar, ia mendapatkan semua ini di hadapannya. Satu-satunya harapannya yang tersisa hancur lagi. Kecemburuan Chen Jin yang semula, berubah menjadi amarah. Ia marah. Marah karena semua usahanya selama bertahun-tahun bagaikan air yang mengalir ke timur. Marah karena Julian benar-benar jatuh cinta pada anak dari suku kecil ini. Tidak perlu bicara lagi. Chen Jin melirik Julian. Dong Yanyun, aku tentu saja tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Tapi penglihatanmu memang bermasalah. Kau benar-benar menyukai anak seperti itu. Lagi pula, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku membantumu dan memberitahumu betapa rapuhnya anak yang kau suka ini. Long Wei. Chen Jin berteriak keras. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar gemuruh keras di langit di atas danau ular bersayap, dan sejumlah besar awan serta kabut mulai mengembun. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna. 108 cakram emas muncul dari udara tipis di sekitar Chen Jin, yang berpakaian hitam. 108 cakram emas ini segera terbang tinggi ke langit dan terbang ke segala arah. Sejumlah besar awan juga terbang dengan panik menuju 108 cakram emas, dan segera awan yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah menjadi 108 awan besar. Setiap awan mempunyai bentuk yang berbeda-beda, ada yang berbentuk seperti singa, ada yang berbentuk seperti kereta perang, dan ada pula yang berbentuk seperti naga. 108 awan, mengelilingi di mana-mana. Chen Jin berdiri di udara, menatap Long Wei dari kejauhan, dan berteriak, Long Wei, kalau kau masih punya sedikit keberanian, datang dan lawan aku. Aku akan memberitahu Julian betapa rapuhnya dirimu. Tentu saja, kalau kau tidak punya keberanian dan takut, pergilah dari Julian sesegera mungkin. Julian tidak layak untukmu. Chen Jin. Julian juga marah. Long Wei di samping mengulurkan tangan untuk menghentikan Julian, memaksa Julian untuk menoleh. Serahkan padaku. Begitu Long Wei mengucapkan 3 kata ini, hati Julian bergetar. Dia bisa merasakan tekad Long Wei. Ketika langit dan bumi di sekitar danau ular bersayap berubah warna dan 108 awan raksasa muncul, Pulau Mingxin pun menjadi kacau. Banyak orang bergegas keluar, bahkan ketua klan Long Jiuhuo, Nenek Ying, dan pelayan tua asing yang baru-baru ini berada di Pulau Mingxin pun bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang datang ke danau ular bersayapku untuk membuat masalah? Semua orang panik dan bingung. Ji Jiuhuo, Nenek Ying, Qiu Ye dan yang lainnya semua memandang Bai Shuize dan Kong Qingshe. Pria berjubah merah itu bernama Huo Sheng. Dia adalah pemimpin 3 generasi murid Akademi Hitam Putih. Dia sangat kuat dan konon telah mengalahkan Taoist Yuan Shen. Bai Shuize berkata, di samping Huo Sheng juga ada seorang murid Akademi Hitam Putih, bernama Liu Yun. Mereka semua murid Akademi Hitam Putih, kenapa mereka terlihat saling bertarung? Tanya Qiu Ye cemas. Apakah Tuan Muda baik-baik saja? Ning Er sudah mengirimiku pesan, jadi jangan khawatir, kata Bai Shuize. Meski begitu, Bai Shuize khawatir, karena ia sudah lama berada di Akademi Hitam Putih dan telah mendengar reputasi kakak senior Liu Yun. Dan dari kekuatan serangan kakak senior Liu Yun saja, terlihat bahwa kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada Bei Heyou, Dong Yi, dan lainnya. Inilah elit sejati Akademi Hitam dan Putih. Ning Er, hati-hati, kata Bai Shuize melalui telepati. Jiwa Long Wei sangat kuat, dan ia mampu berkomunikasi dengan makhluk roh dalam jangkauan kesadaran spiritualnya. Julian menatap Long Wei dengan cemas. Meskipun ia tahu Long Wei jenius, bagaimanapun juga, Long Wei baru 5 tahun di Akademi Hitam Putih, sementara kakak senior Liu Yun, Chen Jin, sama berbakatnya, telah berlatih lebih lama, dan sangat kuat. Ia sangat khawatir apakah keduanya akan bertarung habis-habisan. HMPH. Chen Jin, yang berada di udara, menatap ekspresi khawatir Julian dan mendengus dingin. Long Wei, berani atau tidak? Kalau tidak berani, kembalilah ke suku kecilmu. Chen Jin. Long Wei melangkah di udara selangkah demi selangkah, tetapi ia semakin tinggi. Di saat yang sama, ia berkata dengan tenang, sepertinya kau marah karena malu. Menjadi pasangan Tao adalah urusan 2 orang. Apa kau pikir Julian harus menyetujui keinginanmu? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Soal ucapanmu tentang memberitahu Julian betapa rapuhnya aku khawatir kau masih melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jangan bicara omong kosong. Berani bertarung? Chen Jin menatap Long Wei dari kejauhan. Long Wei menginjak kehampaan dan segera berdiri di udara. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan di udara, dan pedang Beiming muncul dari udara tipis di tangan Long Wei. Alunan pedang bergema di danau ular bersayap. Ayo, kata Long Wei dingin. Keduanya berada di udara. Huo Sheng dan Julian sama-sama berdiri di atas air, mendongak. Julian dengan cemas berkata, Saudara Huo Sheng, mengapa kamu tidak menghentikan Chen Jin? Sang Santo Api mendongak dan berkata dengan tenang,
Chen Jin telah mengejarmu selama bertahun-tahun. Kemarahan yang disebabkan oleh keinginannya yang hancur dalam sekejap sangat mengejutkan. Biarkan dia melampiaskannya. Jika dia melampiaskan sedikit amarahnya, iblis dalam dirinya akan berkurang di masa depan. Jika dia memendamnya dalam hati, aku khawatir itu akan menjadi bencana baginya di masa depan. Demi melampiaskan amarahnya, kau malah membuat adik muda Long Wei menderita. Geram Julian. Jangan khawatir, Akademi Hitam Putih melarang sesama murid untuk saling membunuh, kata Santo Api. Akademi Hitam Putihku memang melarang sesama murid untuk saling membunuh. Tapi kupikir Chen Jin benar-benar pencemburu dan bisa melakukan apa saja. Meskipun Akademi akan menghukumnya nanti. Jika dia benar-benar menyakiti Long Wei, apa gunanya Akademi menghukumnya di masa depan? Julian berkata dengan marah, Saudara Huo Sheng, kau sangat kuat dan bisa menghentikannya. Sang Santo Api melirik Julian dan berkata, jika ada bahaya, aku akan mengambil tindakan. Jika ada bahaya nyata, mungkin sudah terlambat. Lagi pula, mereka adalah Wan Xiang Zhenren, dan kakak senior Huo Sheng, kau juga Wan Xiang Zhenren. Ini momen hidup dan mati. Kakak senior Huo Sheng, kau mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Teriak Julian melalui transmisi suara. Ia berusaha sekuat tenaga menekan Huo Sheng, berharap Huo Sheng akan bertindak. Sang Santo Api hanya mendongak. Long Wei dan Chen Jin saling berhadapan di udara. Kau, anak dari suku asli, benar-benar berani datang dan bertarung. Chen Jin mencibir dan mentransmisikan suaranya, tapi ini hanya menunjukkan betapa bodohnya kau. Ada api yang menyala di mata Long Wei. Itu kemarahan. Akan kuberitahu betapa rapuh, lemah, dan rapuhnya dirimu. Mata Chen Jin penuh kegilaan. Dari segi suku, keluarga Chen-ku di Kabupaten Shangshui jauh lebih kuat daripada suku asli kecilmu. Dari segi orang tua, orang tuamu sudah meninggal semua, tapi ayahku seorang pendeta tahu. Dari segi diriku sendiri, aku bisa masuk 10 besar di antara 3 generasi murid di Akademi Hitam Putih. Bagaimana denganmu? Seorang adik junior yang baru saja masuk sekte? Biarkan aku membangunkanmu sekarang dan memberitahumu. Dibandingkan denganku, kau benar-benar sampah. Suara itu bergema di telinga Long Wei. Long Wei bahkan tidak dapat mempercayainya. Ini adalah apa yang dikatakan seorang murid dari Akademi Hitam Putih. Memang benar. Sekalipun mereka adalah kultivator abadi, mereka biasanya terlihat seperti makhluk abadi. Tetapi ketika mereka benar-benar ganas dan gila, mereka 1000 kali lebih buruk rupa daripada para penjahat fana itu. Hati Long Wei juga terbakar amarah. Dari suku, daripada orang tua, daripada dirimu sendiri, terutama ketika orang tuanya disebutkan, Long Wei menjadi marah. Chen Jin, kau mengejar Julian, tapi Julian mengabaikanmu? Long Wei berkata dengan nada sarkastis, aku sudah mengejarnya bertahun-tahun, tapi Julian mengabaikanmu. Kau bahkan tidak punya rasa percaya diri. Aku malu padamu. Lihat dirimu, lihat baik-baik. Kau sangat jelek sekarang saat sedang marah. Sungguh, kau lebih buruk dari setumpuk kotoran. Perkataan Long Wei benar-benar menyentuh titik lemah Chen Jin. Julian mengabaikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkalnya. Setidaknya dalam hubungannya dengan Julian, Julian telah memilih pihak Long Wei. Jadi Long Wei adalah pemenangnya. Kau benar-benar pantas mati. Mata Chen Jin berkilat tajam. Angin. Chen Jin tiba-tiba meraung. Awan-awan raksasa di langit segera berkumpul menjadi sinar cahaya dan mengembun menjadi seekor burung angin hijau raksasa di depan Chen Jin. Burung angin hijau raksasa ini mengangkat kepalanya dengan bangga. Bulu-bulu di kepalanya terlihat jelas, dan matanya penuh kebanggaan. Dibandingkan denganku, kau bukan apa-apa. Geram Chen Jin di telinga Long Wei. Pada saat yang sama, burung angin hijau raksasa di langit menuki ke bawah dan membunuh Long Wei. Long Wei berdiri di udara. Mendengus. Long Wei mendengus dingin, dan sejumlah besar pedang terbang melayang segera muncul di sekelilingnya. Terutama 9 pedang terbang hitam dingin di intinya, yang membuat kekuatan seluruh formasi pedang Xiaoqian meningkat ke tingkat yang sempurna. Cahaya muncul di semua pedang terbang, dan tak lama kemudian, cahaya pedang seperti pedang giok terkondensasi di depan Long Wei. Tingkat ke-9 dari formasi pedang Xiaoqian. Penggal, teriak Long Wei dengan marah. Bila pedang itu langsung membelah langit, meninggalkan bayangan samar teratai 3 warna di udara. Kini Long Wei telah mencapai alam domain di jalan hujan, jalan api, dan jalan angin. Kekuatan pedang teratai 3 bakat ini tentu saja telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan pedang ini juga menyimpan beberapa misteri pedang. Pedang itu berkelebat bagaikan seekor naga yang muncul di langit. Ledakan. Burung angin hijau yang terbang cepat di langit langsung bertabrakan dengan naga cahaya pedang yang datang menyambutnya. Seperti halnya tukang daging yang memotong seekor lembu. Cahaya pedang yang menyerupai naga ini langsung menembus burung angin hijau dan membelahnya menjadi 2. Apa? Sang Santo Api tampak terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan Chen Jin.
Dia berada di peringkat 10 besar di antara 3 generasi murid di Akademi Hitam Putih. Meskipun jurus itu bukan kekuatan terkuat Chen Jin, itu juga metodenya yang ampuh. Bagaimana mungkin jurus itu bisa diredam oleh Long Wei? Dan Long Wei menggunakan pedang terbang, alih-alih pertarungan jarak dekat. Julian, yang berdiri di samping Santo Api, juga terkejut. Ia tidak pernah tahu seberapa kuat kemampuan bertarung Long Wei yang sebenarnya, karena selama 1 tahun di Danau Ular Bersayap, Long Wei belum pernah benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga. Tentu saja, sungguh, Julian tidak dapat mempercayainya. Bisakah Long Wei mengalahkan Chen Jin? Ji Jiuhuo, Nenek Ying, dan yang lainnya di Pulau Mingxin menyaksikan dengan cemas. Pertarungan antara kedua Master Wan Xiang begitu sengit hingga dunia menjadi kacau. Kekuatan keduanya jauh melampaui level pertempuran mereka sebelumnya di Gunung Niu Jiao. Qiuye, King Xi, Bai Shu, dan King King semuanya sangat gugup dan khawatir. Tetapi ketika mereka melihat pedang Long Wei memotong burung angin hijau, semua orang menghela napas lega. Sepertinya kita bisa menang. Bai Shuize mengangguk sedikit. Wajah Chen Jin di udara semakin pucat. Ia ingin menghancurkan Long Wei tanpa ampun di depan Julian, agar Julian tahu betapa rapuhnya Long Wei. Agar Julian tahu bahwa dirinya, Chen Jin, adalah yang terkuat. Chen Jin tahu betul bahwa di dunia kultivasi abadi, segalanya hampa, dan kekuatan adalah faktor paling mendasar dalam menentukan status seseorang. Ia harus membuktikan dengan kekuatannya bahwa ia lebih kuat daripada Long Wei, pemuda yang disukai Julian. Bagaimana mungkin? Chen Jin tidak bisa menerimanya. Angin. Awan. Chen Jin tiba-tiba meraung. Tiba-tiba, energi berkumpul di sekitar langit dan bumi lagi. Lalu seekor burung angin hijau besar dan seekor naga emas murni muncul. Burung angin dan naga saling terkait satu sama lain, dengan kekuatan yang luar biasa. Serang Long Wei secara langsung. Bunuh! Teriak Long Wei dingin lagi dari kejauhan. Kekuatan tingkat ke-9 formasi pedang Xiao Qian meletus sekali lagi. Kali ini, cahaya pedang giok bagaikan goresan kuas. Lintasannya di udara begitu indah hingga membuat orang gemetar, dan tepat saat lintasan ini tergambar di tirai langit, cahaya pedang yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Jurus ketiga pedang 3 kaki cahaya pedang tiba-tiba muncul. Apa? Sang Santo Api yang sedang menonton dari bawah melihat gerakan ini, matanya langsung melebar, pedang setinggi 3 kaki, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Apa ini? Julian juga terkejut. Mereka semua adalah murid Akademi Hitam Putih, dan 6 jurus pertama pedang 3 kaki telah diwariskan turun-temurun. Tentu saja mereka mengenali jurus ini. Wow! Cahaya pedang yang tiba-tiba muncul memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun burung angin dan naga saling melengkapi, mereka sangat tangguh dan kuat. Namun, di hadapan pedang dengan niat pedang yang membumbung tinggi ke langit, mereka tetap terpotong menjadi 2 bagian dan hancur total. Jurus ketiga pedang 3 kaki, mata Chen Jin dipenuhi rasa tak percaya. Mustahil, ini sungguh mustahil. Ilmu pedangnya pasti tidak sekuat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai jurus ketiga pedang 3 kaki setelah hanya mempelajarinya sebentar? Sekalipun dia memiliki bentuk ketiga dari pedang setinggi 3 kaki, dia seharusnya tidak menjadi lawanku. Aku telah mencapai tingkat kesempurnaan segalanya, dan aku memiliki formasi angin dan awan di tanganku. Senjata ajaib formasi angin dan awan dikumpulkan secara pribadi oleh ayahku. Senjata ini terdiri dari total 108 senjata ajaib tingkat atas tingkat bumi. Kekuatannya jelas tidak kalah dengan kekuatan magis. Chen Jin menggelengkan kepalanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Meskipun ilmu pedangnya kuat, jurus ketiga pedang 3 kaki, hanya sedikit lebih baik dariku. Lagi pula, dia menduduki peringkat 10 besar murid generasi ketiga. Dia sangat menyadari kekuatan pedang 3 kaki itu. Jurus keempat pedang 3 kaki secara kasar setara dengan kekuatan, tahu, lengkap. Namun, gerakan ketiga dari pedang 3 kaki itu lebih rendah mutunya. Di Akademi Hitam Putih, hanya segelintir orang seperti kakak senior Saint Api dan Master Ceroboh yang lebih kuat dari Long Wei dalam hal ranah. Dengan pedang ini saja, ia sebenarnya sebanding dengan Chen Jin, peri pelangi api Yue, dan orang-orang lain yang bisa masuk 10 besar. HMPH. Long Wei mencibir. Tampaknya tidak dapat dipercaya. Formasi angin dan awan Chen Jin memang terkenal, tetapi formasi 1000 pedang kecilnya bahkan lebih kuat, bahkan mengandalkan 9 pedang dingin di dalamnya untuk mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Hanya dengan cara inilah ia dapat menekan lawan. Mustahil. Bagaimana mungkin anak suku asli sepertimu bisa dibandingkan denganku? Wajah Chen Jin penuh dengan keganasan. Aku pasti akan menghajarmu sampai bertekuk lutut dan membuatmu tunduk. Chen Jin hanya punya satu pikiran. Kita harus mengalahkan Long Wei, kita harus. Angin dan awan mengunci langit dan bumi. Raung Chen Jin. Namun, pada saat ini, sepasang sayap hitam tiba-tiba muncul di belakang Long Wei di kejauhan. Sayapnya bergetar hebat, dan Long Wei terbang ke arahnya seperti aliran cahaya. Dalam sekejap,
Rantai hijau dan rantai emas muncul di antara langit dan bumi dan langsung melilit Long Wei. Desir. Pedang Beiming di tangan Long Wei memancarkan cahaya pedang. Pemurnian tubuh iblis ilahi Long Wei saat ini telah mencapai tingkat ke-10, sebanding dengan pemurnian tubuh iblis ilahi Wan Xiang di tahap akhir, dan ia bahkan menggunakan kekuatan magis tangan pemetik bintang. Belum lagi Chen Jin, bahkan kakak senior Huo Sheng, Long Wei berani melawannya. Boom rantai biru dan rantai emas semuanya hancur. Tidak, Chen Jin terkejut dan mencoba menghindar. Tapi bagaimana dia bisa lolos? Long Wei mengulurkan tangan kirinya, bagaikan tangan dewa atau iblis, dan mencengkeram leher Chen Jin. Suara Chen Jin serak, tetapi ia tak bisa bicara sama sekali. Ada ketakutan di matanya. Siapa yang bajingan? Long Wei mencengkeram leher Chen Jin dan berteriak dingin. Katakan padaku, siapa yang bajingan? Tenggorokan Chen Jin dicengkeram. Tangan kiri Long Wei tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan gunung, membuat Chen Jin mustahil untuk melepaskan diri. Tidak, tidak. Mata Chen Jin memerah. Penghinaan. Dicekik oleh Long Wei seperti ini membuatnya merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau tidak mau memberitahuku? Long Wei mencengkeram leher Chen Jin dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan memberitahumu, kau bajingan. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, Long Wei menyimpan kebencian yang tak berujung terhadap Chen Jin. Julian dan Chen Jin hanyalah kenalan lama. Siapapun yang dipilih Julian sebagai pasangan tahunnya bukanlah urusannya. Hanya karena Julian tertarik padanya, Chen Jin melampiaskan semua amarahnya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Kalau bukan karena larangan pertikaian antar sesama murid, aku takkan membiarkanmu pergi begitu saja. Long Wei menjepit leher Chen Jin. Beranikah kau membunuhku? Beranikah kau? Beranikah kau? Chen Jin menatap Long Wei, matanya penuh kegilaan. Membunuhmu? Membunuhmu? Lalu aku akan dihukum oleh akademi? Long Wei menggelengkan kepala dan mencibir, kau tidak pantas mendapatkannya. Kemudian Long Wei mengayunkan tangannya, dan kekuatan dahsyat dari pemurnian tubuh dewa dan iblis membuat Long Wei langsung melemparkan tangannya. Dan Chen Jin jatuh seperti meteorit, terpental jauh. Pemandangan di udara membuat Long Jiuhuo, Nenek Ying dan yang lainnya di Pulau Mingxin yang jauh sangat gugup. Lebih kuat dari sebelumnya. Tatapan Long Jiuhuo penuh dengan fanatisme, baru beberapa tahun, dan dia bisa dengan mudah membunuh seorang Wan Xiang Zhenren saat itu. Tapi Zhenren Suli berkali-kali lipat lebih lemah daripada murid Akademi Hitam Putih ini. Namun, murid Akademi Hitam Putih yang kuat ini masih mudah dikalahkan oleh Long Wei. Kemajuan Long Wei sungguh terlalu cepat. Jika terus seperti ini, apa yang akan terjadi beberapa dekade lagi? Tuan muda. Qiu Ye juga memperhatikan dalam diam, matanya penuh kegembiraan. Terlalu kuat. King berkedip, sedikit tertegun. Serangan Long Wei kali ini jelas jauh lebih kuat daripada saat ia melawan Raja Monster Paus Naga. Pantas saja aku masih jauh lebih lemah darinya meskipun sudah sering bertemu. Kecepatan peningkatan ini terlalu dahsyat. Chen Jin terlempar mundur bagai meteorit dan menghantam permukaan Danau Yishe, menciptakan gelombang setinggi ratusan kaki. Tak lama kemudian, ia kembali stabil. Liu Yun. Sang santo api berjubah merah dan bertelanjang kaki berjalan di atas ombak. Paman Huo. Chen Jin menundukkan kepalanya, wajahnya tampak sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir, kamu akan kalah telak. Awalnya, ia ingin menunjukkan kepada Julian betapa kuatnya ia dan betapa rapuhnya Long Wei. Awalnya, ia ingin melampiaskan amarahnya dengan kejam, tetapi kenyataan berbeda dari yang dibayangkannya. Ia gagal mengalahkan lawannya, tetapi justru dikalahkan oleh lawannya. Bakat Long Wei memang luar biasa. Santo Api mendesah pelan. Saat pertama kali melihatnya bertarung dengan banyak murid lainnya di aula diskusi, aku tahu dia punya bakat luar biasa. Sekarang sepertinya aku masih meremehkannya. Mungkin Akademi Hitam Putihku akan punya kakak senior yang ceroboh lagi. Apakah dia layak mendapatkannya? Chen Jin tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Orang sungguhan yang ceroboh, diakui sebagai murid terbaik generasi ketiga Akademi Hitam Putih, meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, ia semakin menakjubkan di tahap selanjutnya. Kebanyakan kultivator berkembang lebih lambat seiring waktu, tetapi Sloppy justru sebaliknya. Potensinya yang tak terbatas memungkinkannya untuk terus berkembang. Dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Baik itu kultivator tubuh dewa dan iblis yang kuat, Santo Api, maupun para dewa yang berinkarnasi, semua orang yakin akan hal itu. Pada saat ini, Fire Saint merasa bahwa Long Wei punya potensi untuk menjadi Sloppy Master berikutnya. Kakak senior Sloppy bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, yang terus berkumpul dan semakin kuat seiring waktu, kata Santo Api, tapi Long Wei bagaikan pedang tajam, menembus semua rintangan dan melaju dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan kemajuan yang luar biasa ini bahkan tidak sehebat beberapa makhluk abadi yang berinkarnasi di Akademi Hitam Putihku. Sungguh terlalu jahat. Chen Jin menggertakkan giginya.
Semakin Santo Api memuji Long Wei, semakin tidak nyaman perasaannya. Apakah kau sudah mengerti sekarang? Sang Santo Api menatapnya. Pencerahan? Chen Jin memandang Long Wei dari kejauhan, tetapi hatinya merasa sangat tidak nyaman. Tahan napasmu. Amarah. Enggan. Setelah bertahun-tahun mengejar, kecemburuan yang awalnya ada berubah menjadi amarah. Awalnya ia ingin menghancurkannya dan melampiaskan amarahnya sepuasnya lalu pergi dengan gaya. Tetapi ia malah dihancurkan oleh Long Wei. Amarah ini terpendam dalam hatinya dan menjadi semakin tidak nyaman. Rasa sakit ini membuat Chen Jin mengerti bahwa inilah iblis dalam dirinya. Aku mengerti. Chen Jin mengangguk dan menatap Long Wei dari kejauhan. Sang Santo Api mengangguk sedikit. Dia, Long Wei, adalah iblis dalam diriku. Kecuali aku mengalahkannya dan menghancurkannya, atau dia mati, aku takkan pernah bisa meredakan amarahku. Chen Jin menggertakkan gigi dan berkata, aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku, dan aku belum pernah merasa begitu tercekik. Kau Sang Santo Api terkejut. Awalnya dia mengira bahwa dia akan mampu sadar kembali setelah pukulan itu, tetapi tanpa diduga, Chen Jin malah terjerumus semakin dalam ke dalam masalah. Oh, tidak. Santo Api langsung menyadari bahwa ia mengagumi Chen Jin. Chen Jin seusia dengan Jiulian, tidak terlalu tua, dan merupakan anak kesayangan dalam keluarga Chen di suku tersebut sejak kecil, sehingga ia tidak pernah dipermalukan. Selain itu, Chen Jin sebenarnya sangat berbakat. Kalau tidak, ia tidak akan masuk dalam 10 besar di antara 3 generasi murid ketika Jiulian masih di Zifu. Dia sangat berbakat dan selalu dipuji. Para tetua sukunya juga mendorongnya untuk mengejar Jiulian dan menjadi rekan Tao Jiulian. Lagi pula, Jiulian adalah pemimpin berikutnya dari klan Dongyan, yang lebih kuat daripada klan Chen. Klan ini merupakan klan kuno yang mencakup 3 wilayah. Karena saya menyukainya, saya didorong oleh orang yang lebih tua, dan saya percaya diri. Chen Jin selalu percaya bahwa dia akan menjadi mitra Tao Jiulian. Untuk Jiulian, dia bahkan datang untuk bergabung dengan Akademi Hitam Putih. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia sudah memberi cukup. Namun kali ini, Jiulian memilih Long Wei terlebih dahulu, yang membuatnya merasa bingung dan cemburu. Kemudian dia ingin menghadapi Long Wei dengan marah, tetapi malah dikalahkan oleh Long Wei. Perasaan terhina ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sejak dia lahir. Long Wei adalah iblis dalam diriku. Chen Jin juga memahami hal ini. Ia juga sangat cerdas. Setelah memahami hal ini, ia menjadi cemas. Aku ingin menjadi pendeta Tao, atau bahkan menjadi abadi. Iblis dalam diriku ini harus dihancurkan, harus dihancurkan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Mengalahkannya? Membunuhnya? Chen Jin tak bisa memikirkan solusi. Mereka baru saja bertarung, dan ia bukan tandingan Long Wei. Lalu, membiarkan Long Wei mati? Long Wei adalah murid Akademi Hitam Putih, dan murid tertua di Ancai Abadi. Siapa yang akan datang untuk membunuh Long Wei? Apa yang harus kita lakukan? Chen Jin menggelengkan kepalanya. Tidak, iblis dalam diri kita harus dihancurkan sesegera mungkin. Perasaan tercekik, marah, dan terhina membuatnya tidak nyaman. Ia tahu betul bahwa ini akan berdampak besar pada kultivasinya, tetapi ia tidak bisa memisahkan emosi-emosi ini. Pemahaman adalah satu hal. Apakah hal itu dapat dilakukan adalah masalah lain. Long Wei. Chen Jin tiba-tiba mendongak dan melihat Long Wei dan Jiulian sedang mengobrol di langit. Tatapan tajam terpancar di matanya. Dan wus, ia melesat ke langit menuju Long Wei. Jiulian terkejut, ia tak menyangka Long Wei begitu kuat. Chen Jin berada di peringkat 10 besar di antara 3 generasi murid, namun ia dikalahkan dengan mudah oleh Long Wei. Bukankah itu berarti, di Akademi Hitam Putih, satu-satunya yang benar-benar bisa menjadi lawan Long Wei adalah mereka yang telah menguasai jalur lengkap seperti Saint Api? Long Wei, bagaimana kau bisa sekuat ini? Jiulian tertawa begitu mengatakannya. Ia benar-benar mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan. Ia bahkan mengubah kata-katanya dan berkata, kau mengalahkan Chen Jin. Kurasa Chen Jin seharusnya pergi. Semoga dia bangun. Long Wei menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Begitu kata-kata itu terucap. Aliran cahaya memancar dari bawah, itu adalah Chen Jin. Chen Jin terbang ke udara dan menatap Long Wei dan Jiulian, lalu berkata sambil tersenyum dingin Long Wei. Pertarungan lagi? Long Wei mencibir. Chen Jin merasakan amarahnya membara. Ia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, Long Wei, aku sarankan kau meninggalkan Jiulian. Pergi? Long Wei merasa konyol. Jiulian menghela napas dan berkata, Chen Jin, kamu harus pergi sekarang. Pada saat ini, Santo Api juga terbang dari bawah, hanya berdiri di samping dan menonton dalam diam tanpa banyak bicara. Kali ini ia gagal membantu Chen Jin, tetapi malah membuat Chen Jin memiliki iblis di hatinya. Santo Api juga sedikit kesal. Chen Jin menatap Long Wei saat ini dan berkata dengan dingin, kau memang sangat berbakat, tapi apa gunanya kekuatanmu sendiri? Sukumu, keluarga Long,
Terlalu lemah. Bahkan tidak ada satupun Wan Xiang Zhenren. Terlalu mudah untuk menghancurkan suku seperti itu. Sangat mudah. Wajah Long Wei menjadi gelap. Apa maksudmu? Kata Long Wei dingin. Kau tahu maksudku? Chen Jin menatap Long Wei. Lebih baik kau tinggalkan Jiulian. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Aku tidak perlu melakukannya sendiri. Aku punya banyak cara untuk menghadapi suku kecil seperti keluarga Long. Wajah Long Wei berubah pucat. Mengancam suku Anda sendiri? Demi suku, ayahku, ketua klan, dan yang lainnya rela mengorbankan nyawa mereka. Meskipun dipengaruhi oleh masa lalunya, Long Wei tidak terlalu memperhatikan suku seperti ayahnya dan ketua klan. Namun, bagaimanapun juga, ia juga dipengaruhi oleh ayahnya dan yang lainnya. Dan ia tetap menganggap suku itu sangat penting. Kamu, hati Long Wei dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi dia menahan diri karena Akademi Hitam Putih melarang sesama murid untuk saling membunuh. Aku tahu kau pengawal Yinglong. Wilayah Wanli keluarga Long Mu dilindungi oleh pengawal Yinglong. Chen Jin menatap Long Wei. Siapapun yang berani menyerang akan dibalas oleh pengawal Yinglong. Namun, di negeri tak berujung ini, masih banyak orang yang sama sekali tidak peduli dengan pengawal Yinglong. Seperti para penjahat yang dicari oleh pengawal Yinglong. Mereka sudah lama dicari, jadi mereka tidak takut menyinggung pengawal Yinglong lagi. Mata Long Wei berubah dingin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Orang yang menghancurkan keluarga Long Mu adalah buronan. Chen Jin menatap Long Wei. Sungguh, itu tidak ada hubungannya denganku. Long Wei juga mengerti yang disebut hukum besi. Suku-suku teratas itu memiliki beberapa cara untuk menghindarinya. Yinglong Wei didasarkan pada bukti. Jika tidak ada bukti, Yinglong Wei tidak akan berurusan dengan Chen Jin. Chen Jin menatap Long Wei dan berkata dengan dingin, pilih, Jiulian atau sukumu. Jiulian juga marah Chen Jin. Kamu, ini iblis dalam diriku. Demi ini, aku akan melakukan apa saja. Jiulian, kau tak bisa menghentikanku. Chen Jin menatap Long Wei. Long Wei, mana yang kau pilih? Katakan padaku. Ledakan. Sayap hitam di belakang Long Wei tiba-tiba berkelebat, berubah menjadi aliran cahaya secepat kilat, yang langsung menyerbu ke arah Chen Jin. Berhenti, teriak sang santo api. Keluar. Teriak Long Wei dengan marah, dan gelombang pikiran spiritualnya yang bergejolak bagaikan ombak yang bergulung, langsung membombardir jiwa santo api yang ingin campur tangan. Meskipun santo api kuat, ia bukanlah makhluk abadi yang bereinkarnasi. Dan meskipun hati taunya kuat dan jiwanya cukup kuat, ia masih merasakan getaran di jiwanya. Getaran ini sudah selangkah lebih lambat. Chen Jin, yang juga diserang oleh jiwa, bahkan tidak sempat menggunakan senjata ajaibnya sebelum Long Wei mencengkeram tenggorokannya lagi. Long Wei mencengkeram leher Chen Jin dengan tangan kirinya dan menampar wajahnya dengan tangan kanannya. Ia menamparnya puluhan kali sekaligus. Kau mengancamku, kau berani mengancamku, dan kau mengancam akan menghancurkan keluarga Longku. Kau pantas mati, kau pantas mati. Wajah Chen Jin langsung membengkak. Aku akan memberimu dua pilihan. Long Wei berhenti dan melirik Santo Api di kejauhan. Saudara Santo Api, jangan mendekat, atau aku akan langsung membunuhnya. Sang Santo Api terkejut. Long Wei terus menatap Chen Jin, kau punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah kau bersumpah pada langit bahwa kau tidak akan pernah menyakiti keluarga Long sedikit pun. Kalau tidak, kau akan langsung dibunuh. Pilihan kedua adalah aku akan membunuhmu sekarang juga. Pilihlah. Berani sekali kau membunuh teman-teman seperjuanganmu. Chen Jin melotot. Kau ingin menghancurkan sukuku. Beraninya kau? Long Wei menatapnya. Bersumpahlah pada surga, atau aku akan menghancurkan jiwamu sekarang juga. Kau? Chen Jin menatap Long Wei di depannya dengan takjub. Long Wei dulunya anak yang sangat tampan dan sopan, tetapi saat ini, niat membunuh di mata anak itu sama sekali tidak tersembunyi. Jika aku tidak mengucapkan sumpah surgawi, dia pasti akan membunuhku, pasti. Kanan. Long Wei memang punya niat membunuh. Ia tak akan pernah membiarkan sukunya sendiri, keluarga Long, dihancurkan. Entah demi ayahnya, demi orang-orang suku yang pernah menyentuhnya, atau demi rasa memiliki dalam hidup ini, Long Wei akan berusaha sekuat tenaga melindungi sukunya. Bahkan jika sesama murid saling membunuh dan melanggar aturan sekte, aku akan menerimanya. Kata Long Wei diam-diam. Meskipun sekte melarang sesama murid untuk saling membunuh, jika mereka benar-benar melakukannya ketika sekte menjatuhkan hukuman, hukumannya juga akan ditentukan berdasarkan situasinya. Misalnya, jika sesama murid lain ingin membunuhmu, bisakah kau tidak melawan? Oleh karena itu, melarang sesama murid untuk saling membunuh hanyalah salah satu aturan sekte, dan hukumannya juga ditentukan oleh sekte. Chen Jin ingin menghancurkan keluarga Long. Wajar jika Long Wei membunuhnya, karena hal itu tidak akan menyebabkan kehancuran Purple Mansion. Namun, menghadapi tembok selama 300 tahun mungkin merupakan hukuman yang paling ringan. Jalan mana yang kau pilih? Long Wei menatap Chen Jin.
Santo Api di kejauhan juga ketakutan Long Wei ini benar-benar bisa menyerang jiwa. Sepertinya dia sudah mencapai tingkat kesadaran spiritual, dan kekuatannya sungguh dahsyat. Sekarang Chen Jin ada di tangannya, aku khawatir dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Akan terlambat bagiku untuk menyelamatkannya. Dia cukup yakin bahwa dia bisa menghadapi Long Wei. Tapi, lagi pula, meskipun dia hanya sedikit lebih kuat dari Long Wei, keduanya sudah berada di level yang sama. Jelas mustahil menyelamatkan Chen Jin dari Long Wei. Aku. Tubuh Chen Jin bergetar hebat, menahan rasa sakit dan malu. Ia mengucapkan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan, aku bersedia bersumpah setia pada Dao Surgawi. Hah! Sang Santo Api menghela napas lega. Julian, yang menyaksikan kejadian ini tak jauh dari sana, juga menghela napas lega. Ia sangat gugup karena insiden ini terutama disebabkan olehnya. Meskipun ia tidak bersalah, ia tetap merasa bersalah dan gugup. Biar kukatakan lagi. Kau harus bersumpah kepada Dao Surgawi sesuai dengan apa yang kukatakan. Kau tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Long Wei mencubit leher Chen Jin dan berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik. Aku, Chen Jin, bersumpah di sini. Dao Surgawi akan menjadi saksiku. Aku, Chen Jin, bersumpah dengan ini, dan hukum surga akan menjadi saksiku. Meskipun Chen Jin tidak mau, dia tetap berbicara kata demi kata. Gelombang tak terlihat sedang datang. Itulah fluktuasi jalan surgawi tertinggi, dan sumpah ini juga diakui oleh jalan surgawi. Sekali dilanggar, seseorang akan menghadapi hukuman surgawi. Bahkan jika seorang abadi melanggar sumpah surgawi, ia akan langsung dibalas. Jika sumpah awalnya mengatakan jiwa-jiwa akan tercerai-berai, maka wajar jika jiwa-jiwa itu akan langsung tercerai-berai. Jika kau melanggar sumpah ini, aku, Chen Jin, akan langsung tercabik-cabik dan tak akan pernah bereinkarnasi. Chen Jin menggertakkan giginya dan menatap Long Wei. Adik Long Wei, apa kau puas? Long Wei tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Dia melempar Chen Jin jauh-jauh. Chen Jin berdiri tegak di udara dan menatap Long Wei dengan dingin. Kalau kau mau berurusan denganku, datang saja. Sekuat apapun kau, aku, Long Wei, akan menunggu di sini. Long Wei menatap Chen Jin. Tapi saat kau berurusan denganku, kau harus siap menghadapi pembalasanku. Itu cukup kejam. Chen Jin menggertakkan giginya. Tentu saja dia ingin membunuh Long Wei. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, dia hanyalah putra keluarga Chen yang cukup bergengsi, bahkan bukan penerusnya. Ayahnya hanyalah seorang pendeta Tao dari sekte Yuan Shen. Bahkan jika Chen Jin punya cukup muka untuk mengundang seorang abadi dari sukunya, bagaimana mungkin seorang abadi dari suku itu bisa berurusan dengan murid Diancai Abadi dan si jenius jahat dari Akademi Hitam Putih? Jika sebuah suku ingin bertahan hidup, ia sama sekali tidak mengizinkan agresivitas atau perkelahian. Suku seperti itu tidak akan bertahan lama. Ayo pergi. Sang Santo Api terbang ke sisinya. Chen Jin menatap Santo Api yang berdiri di sampingnya. Meskipun hatinya terasa panas, ia tak punya pilihan selain mengangguk. Oke. Long Wei. Chen Jin melirik Long Wei sebelum pergi dan berkata dengan suara rendah, aku ingin memberitahumu bahwa Jiulian adalah pemimpin klan Dongyan berikutnya. Ini sudah diputuskan. Klan Dongyan adalah suku kuno yang lebih kuat daripada Akademi Hitam Putih. Tidak semua orang bisa menjadi pasangan Taois dari pemimpin suku seperti itu. Bahkan aku tidak memiliki latar belakang yang cukup, dan aku masih perlu berlatih keras. Sedangkan untukmu, hehe. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Long Wei dengan tenang. Mendengus. Chen Jin dan Fire Saint kemudian menunggangi awan merah menyala dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di langit yang jauh. Hanya Long Wei dan Julian yang tersisa di atas danau ular bersayap. Long Wei. Julian berdiri di samping, dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Semua karena kau mendapatkan musuh. Begitulah manusia. Sebelumnya, Long Wei dan Chen Jin masih orang asing dari sekolah yang sama, tetapi dalam sekejap mata, Long Wei menjadi iblis terbesar Chen Jin. Dan Chen Jin juga diidentifikasi sebagai musuh oleh Long Wei karena ia mengancam akan menghancurkan keluarga Long. Kau tidak bisa disalahkan untuk ini, kakak senior. Long Wei berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak senior, Chen Jin ini hanya badut. Dia melompat-lompat riang sekarang, tapi dia hanya bisa melompat-lompat. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia adalah satu dari dua pendekar pedang abadi di Akademi Hitam Putih. Yang satu adalah makhluk abadi yang berbakat di kuil tuannya sendiri. Yang lainnya adalah dirimu sendiri. Ya, jurus ketiga pedang tiga bakat yang kau gunakan sebelumnya. Cahaya pedang tiba-tiba muncul. Julian berkata lembut, jika Akademi Hitam Putih tahu tentang itu, Akademi Hitam Putih pasti akan lebih memperhatikanmu. Pedang tiga kaki adalah jurus pedang terkuat dari Akademi Hitam Putih. Kau jenius dalam berlatih ilmu pedang. Akademi Hitam Putih pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Kalau begitu, keluarga Chen setara dengan Akademi Hitam Putih,
Tetapi keluarga Chen berada di Kabupaten Shanshui dan pengaruhnya di Kabupaten Anchan sangat kecil. Lagi pula, status Chen Jin di keluarga Chen juga biasa saja. Jadi, kau benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Long Wei mengangguk. Long Wei dan Julian sangat dekat di udara. Saat Julian berbicara, Long Wei samar-samar bisa merasakan napas Julian. Hal ini membuat Long Wei, yang belum pernah merasakan cinta, merasa impulsif, terutama setelah mengalahkan saingannya Chen Jin di pertarungan sebelumnya. Impuls Long Wei semakin kuat, dan ia langsung mengulurkan tangan dan meraih tangan Julian. Tangan Julian sangat lembut, seolah terbuat dari air. Hah? Julian terkejut. Jadilah rekan tauku. Long Wei menatap mata Julian. Julian agak bingung sejenak. Ia sebenarnya ragu-ragu. Meskipun ia perlahan-lahan menjadi yakin selama setahun terakhir, kepribadiannya membuatnya ingin mengamati selama beberapa tahun lagi. Namun, kini menghadapi serangan Long Wei, ia tak tahu harus berbuat apa. Jalan menuju keabadian memang berliku-liku, tapi setidaknya ada pendamping yang menemaniku. Long Wei menatap Julian. Kakak senior, maukah kau menemaniku di jalan keabadian ini selama 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan selamanya? Jantung Julian berdebar kencang, dan tiba-tiba ia mengambil keputusan. Ia menatap Long Wei dan mengangguk pelan. Hahaha. Long Wei tertawa terbahak-bahak. Ingat apa yang kau katakan. Julian menatap Long Wei, kita akan berjalan bersama di jalan kultivasi ini, selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, atau bahkan selamanya. Ya. Long Wei mengangguk. Keduanya saling memandang. Qiu Ye, yang berdiri di Pulau Mingxin di kejauhan, menatapnya dari jauh dan tersenyum tuan muda. Dia telah menemukan cinta sejatinya.